Saya adalah penentang tahun 2002 sewaktu Undang-Undang 45 mau diubah menjadi Undang-Undang 2002. Anda semua pasti lupa sejarah itu. Saya bisa sebut nama-nama mereka. Kita berada di gedung DPR pun, tapi jam 7:30 intinya tidak terjadi aja kita ngepung DPR. Itu udah selesai. Tapi kita berangkat adalah mengingatkan kita tidak setuju Undang-Undang 45 diubah menjadi Undang-Undang 2002. Karena Undang-Undang 2002 kalau disetujui, sekali lagi ini kan kita bicara sebelum disetujui, akan menjadi begini. Begini itu persis seperti Indonesia saat ini, gitu ya. Dan itu kita cuman ngurut dada, gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya di Undang-Undang 2002 yang saat ini dipakai di Indonesia? Jadi gini, Undang-Undang 2002 itu merubah drastis sekali aturan main bernegara di Indonesia. Nomor satu, kita pemilihan kepala daerah dan pemilihan presidennya menjadi direct voting, one man one vote, atau dalam bahasa kerennya adalah popular vote. Dan saya tidak setuju popular vote. Negara Amerika yang katanya biangnya demokratis saja tidak popular vote, mereka pakai electoral vote. Saya pengennya 2024 kita tidak pakai lagi electoral vote, tidak pakai lagi popular vote, tapi electoral vote. Saya ceritakan dulu kenapa. Kalau popular vote, maka yang jadi presiden Indonesia atau menjadi kepala daerah adalah orang yang populer, bukan orang yang soleh, bukan orang yang pinter, bukan orang yang berpengalaman, tetapi orang yang populer. Karena itu ya, boleh dibuktikan siapa saja saat ini yang mau menjadi pemimpin Indonesia, katakanlah 2024, atau mau menari menjadi kepala daerah tahun 2002, mereka saat ini ganjen genitnya bukan main di media. Bisa keluar dengan berbagai macam tampang-tampang mereka, entah dengan COVID lah ngomongnya, entah dengan donasi lah, entah dengan gerakan-gerakan apapun, pokoknya mereka genit, gitu ya. Nah, saya sengaja memancing itu di awal diskusi kali ini gitu. Bosman mau jadi presiden? Kagak. Gue nggak mau keluar tampang. Lihat aja video gue, nggak ada tampangnya gitu ya. Itu membuktikan saya nggak pernah mau terpikir menjadi public services. Orang lain aja. Tapi ide-idenya bernegara saya mau ajarkan. Jadi siapapun yang menjadi kepala negara, kepala daerah, saya akan ajarkan bagaimana cara bernegara dengan muscle knowledge yang lain, dengan ilmu pengetahuan dari otot pengetahuan yang lain, sehingga balance, sehingga ada pembanding gitu ya. Nah, jadi Anda bisa lihat saat ini genit sekali siapapun itu yang menari itu, karena mau yang jadi presiden adalah populer vote, dia harus populer. Kegenitan seperti ini saya muak, saya capek gitu, ada gerakan inilah, gerakan itulah gitu ya. Apapun itu hanya untuk mereka menjadi spotlight gitu ya. Dan gila, lu masih 4 tahun lagi lu mau jual diri gitu banget sih gitu ya. Kalau gerakan aja, nggak usah pakai jualan gitu ya. Nah, ini yang saya menganggap bahwa karena sistemnya tahun 2002 adalah popular vote, bukan electoral vote. Nah, sekali lagi, apa itu populer, apa itu electoral? Electoral vote itu begini, kita memberikan pembobotan kepada seseorang. Misalnya seorang bosman tamat SMA doang, nggak bayar pajaknya jelek, atau bahkan tidak bayar pajak gitu ya, maka suara saya satu gitu ya. Kalau sekarang ini suara orang semuanya satu, seorang yang ahli ibadah, ahli surga, hafal Quran, santun, pun bergerak, sosialnya luar biasa, humble, rendah hati dan lain sebagainya gitu ya, pembayar pajak yang taat, suaranya satu. Pembunuh, pemerkosa, ahli penjara, itu suaranya juga satu gitu ya. Ini nggak fair. Karena apa? Di Indonesia ini banyakan orang baik atau banyakan orang yang tidak berilmu atau banyakan orang yang jahat, saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas orang yang tidak berilmu, orang yang tidak beragama dan lain sebagainya itu bisa dibeli gitu. Bayangin, presiden atau kepala daerah mendapatkan suaranya karena membeli. Itu nggak jujur banget gitu ya. Gimana bisa menjadi bangsa besar kita gitu. Nah, kalau electoral vote misalnya, kalau dia sarjana kayak tadi bosman suaranya satu, tapi kalau dia sarjana S1 gitu misalnya, dia suaranya 2. Sarjana S2 dia suaranya 3, sarjana S3 suaranya jadi 4. Terus sarjana S3 dia membayar pajak 1 miliar setahun, suaranya jadi 17 gitu. Nah,
hal-hal seperti begini membuat seseorang waktu dipanggil namanya Pak Badu dengan 17 suara, itu waktu voting itu bukan memilih, dia benar-benar menentukan arah negara ini gitu ya. Nah sementara mereka-mereka yang penjahat kelamin lah, mereka yang keluar masuk penjara, koruptor segala macam, kalau perlu cuma 1/4 atau perlu 0, nggak ada suaranya. Orang-orang yang yang kriminal seperti itu, karena apa? Gimana mereka? Oke lah, mereka diwakili karena mereka warga negara Indonesia. Ya tapi jangan 1 suaranya, 1/4 gitu, atau 1/10 gitu. Alias 10 orang mereka baru 1 suara gitu ya. Nah itu yang kita sebut electoral vote. Saya menantang Anda sahabat semua, ada sekarang 4.700 yang menonton nih. Yuk kita buat sebuah referendum kali, apapun, dan jangan saya, Anda lah yang bergerak. Gimana caranya supaya kita punya electoral vote. Jadi misalnya anggota MPR dia 100 gitu ya gitu. Nah itu yang saya protes di waktu tahun 2002, bahwa nanti presiden Indonesia pilihan pasti orangnya tidak, dalam tanda petik, belum tentu capable, belum tentu paham, tapi dia populer, dia dicintai. Ya apa boleh buat? Sekarang udah terjadi gitu ya. Nah ke depan ya dirubah gitu. Yang udah kejadian deh gitu. Ke depan kita rubah. Yuk teman-teman, kita buat ini sebagai sebuah pemahaman dulu deh. Coba kita brainstorming sesama temen di kampus. Ayo kita brainstorming apa masalahnya dengan pembobotan. Dan pembobotan yang paling enak adalah 1, berdasarkan pendidikan, 2, berdasarkan berapa disetor pajak. Karena pajak itu wujud ketaatan. Jadi kalau dia udah nggak bayar pajak, dia penjahat kelamin, terus suaranya 1 gitu ya. Saya bilang nemen ini aturan ini, popular vote. Sekali lagi, nah di Amerika itu kalau popular vote Hillary yang menang, tetapi faktanya electoral vote orang-orang punya suara 100, 17, 27 pikir mendingan Trump deh, lebih nasionalis daripada dia. Cabal itu adalah politikus yang sering menjual negaranya. Akhirnya dipilih Trump itu ya. Ini kira-kira apa yang terjadi, kenapa tuh, apalagi yang hilang dari 2000 Undang-Undang Dasar UUD 2002, dari Undang-Undang Dasar 2000 Undang-Undang Dasar 1945 adalah hilangnya GBHN, garis besar haluan negara hilang. Bayangin, kalau kita lagi berjalan ke sebuah tujuan gitu ya, naik perahu, terus kita bilang kita mau ke sana, itu namanya garis besar haluannya ke sana gitu ya. Bisa dibayangkan Indonesia nggak punya GBHN loh. Jadi apa yang terjadi? Jadi mereka ya tiap tahun, ya udah setahun ini buat ini, tahun ini buat ini, udah nih ada COVID nanti begini. Jadi mereka bisa berubah setiap saat. Yang kita bilang ini mau bangun apa sih lo gitu ya. Kita boleh bertanya kepada pemimpin kita, kepada pemimpin daerah, kepada pemimpin bangsa ini atau pejabat saat ini, kita tanya, lo mau buat apa sih semua gitu. Karena garis besarnya mana gitu. Tapi karena memang dicopot gitu, sekali lagi, itu pesanan on tohon Amerika 2002, itu pesanan supaya bangsa ini bubar semua. Dan itu harus diluruskan. Jadi jangan pilih Mardigu jadi presiden, karena kalau itu kita bisa undang-undang 2002 saya ubah kali ya gitu menjadi undang-undang berapa, 2024 kali kita ubah. Ya mungkin electoral vote bukan popular vote, GBHN masuk lagi, dan ada lagi yang paling menurut saya paling menohok saya, yaitu ketika teman-teman terpilih menjadi anggota DPR, banyak sekali mereka adalah artis. Saya nggak salah masalah artis, tapi kebangsaannya kita challenge. Anda tahu nggak sistem bernegara gitu ya? Terus karena mereka populer, terus gimana kalau kita mengadakan lemhanas dulu kepada mereka yang mau menjadi wakil rakyat? Mereka harus diajari dulu cara bernegara. Atau nonton video Bosman deh 250 biji, lo nonton deh tuh gitu. Itu cara cerdas bernegara. Baru dia boleh. Nanti kita kasih sertifikat asal bayar 750.000. Pokoknya mirip-mirip lah kaum milenial sekarang tuh prakerja, ini namanya pra-anggota DPR lah, apalah namanya gitu ya. Tapi syaratnya cuma nonton gratisan tapi bayar gitu. Geblek-geblekan aja kita nasional ini. Oh, lucu-lucuan aja kita buat seru aja nih bangsa gitu ya. Nah, jadi mereka-mereka yang populer tadi ya bisa bapaknya preman, anaknya jadi, itu saya harus ngomong apa adanya, dan Anda boleh sakit hati dengan Bosman ngomongnya nyakitin nih gitu ya. Tapi fakta ya harus diucapkan gitu ya. Nah, jadi apa yang parah lagi? Hilangnya fraksi TNI Polri dari DPR. Itu saya nyereh hati, cek Sunda mah gitu ya. Loro hati saya gitu, sakit hati saya. Kenapa? Mereka TNI Polri, mereka itu tidak boleh milih loh. Ada 1 juta atau hampir 1,5 juta anggota TNI dan Polri, mereka nggak ada suaranya, nggak ada voting right-nya. Terus
mereka tidak ada wakilnya lagi. Mereka kan tidak nyoblos, terus nggak ada wakilnya di DPR. Padahal mereka ngerti bela negara, mereka ngerti apa itu cara melindungi setiap sendi bernegara, Ipolek Sosbud Hankam, ideologi politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Mereka paham karena mereka ditrain dari dulu, didrill dari dulu selama puluhan tahun. Nah, kalau saya, sekali lagi, saya pengen Undang-Undang 2002 kita challenge, kita ubah. Masukkan TNI, Polri, balik. Anggap suaranya cuma 5%. Dari seluruh anggota DPR suaranya 5%. Jadi balik lagi. Sehingga ada yang mengawal negara kita. Jadi orang-orang yang masih baru, yang tadinya artis, oh begini toh cara bernegara. Karena akhirnya dia jadi pinter. Terus dia belajar menjadi the best negara ini, menjadi pagar yang bagus lagi anggota DPR itu. Kalau masuk TNI Polri. Terus yang berikutnya, ASN. Pegawai negeri ini sering dipakai oleh para incumbent untuk menekan, untuk memilih dia lagi kalau dia mau jadi second term. Karena pegawai negeri, lu gue yang bayar kan, dan lain sebagainya. Nah, harusnya ASN ini, pegawai negeri tidak boleh ada suara, tidak boleh milih. Ada mungkin 3 juta kali ASN ya, tidak boleh milih, tapi ada wakilnya di DPR, gitu ya. Jadi, sekali lagi, tadi TNI Polri masuk, kemudian ASN masuk, sehingga mereka nggak memilih tapi ada wakilnya, sehingga mereka tetap aspirasinya tersalurkan gitu ya. Mereka guru, mereka segala macam kan harus ada wakilnya, daripada dipakai oleh incumbent atau pejabat yang setempat, entah itu pegawai entah itu bupati, wali kota, gubernur. ASN nggak boleh memilih. ASN benar-benar abdi negara dan mereka ada suaranya di DPR gitu ya. Dan ini yang terakhir, DPD utusan daerah atau keluar gitu ya. Dulu ada utusan daerah DPR, harusnya masuk. Jadi 10% adalah TNI Polri, 5% ada ASN, 5% adalah utusan daerah. Ini adalah 20%. Yang 80%-nya adalah DPR yang sekarang dipilih gitu ya. Itu ada di DPR tingkat 1, DPRD tingkat 1, DPR tingkat 2, dan DPR pusat. Kalau hal ini terjadi, ini menjadi game changing. Negara menjadi keren menurut saya ya, menurut saya. Jadi jadi kalau ditanya, saya dulu menolak yang 2002 karena akan begini, tapi udah terjadi. Ke depan saya akan menggunakan kekuatan teman-teman. Yuk, 2024 sebelumnya tentunya, sekarang ini kita ubah game changingnya. Mau nggak negara ini berubah gitu ya? Jadi jangan corona aja berubah, jangan hanya ini ada new normal ekonomi. Ini new normal nasionalisme nih yang kita harus lakukan. New normal nasionalisme, new normal bernegara. Kita buat aja, mumpung momennya ini adalah sekarang. Mumpung kita semua riset. Mumpung anggota DPR-nya saat ini nggak tahu dukung nggak ya? Gua nggak ngerti dah. Nggak ada duitnya sih. Gua nggak tahu. Tapi ya teman-teman, kalau Anda kenceng, punya kekuatan bersama, harusnya berubah gitu ya.